Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, s- Selamat siang anak-anakku semua. Ketemu lagi dalam pembelajaran Bapak, yaitu dalam pelajaran Matematika kelas 6 SD. Materinya adalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Masih dengan materi yang kemarin ya. Ini fokus kita sebetulnya pada operasi hitung campuran bilangan bulat itu mencakup bilangan-bilangan negatif. Nah, kemarin Bapak hanya memberikan contoh-contoh yang bilangan-bilangan positif saja. Karena sengaja Bapak berikan contoh-contoh yang positif saja karena Bapak ingin di awal itu anak-anak memahami dulu konsep operasi hitungnya, yaitu operasi hitung campurannya ya. Dan sekarang kita akan lebih lengkap lagi yaitu operasi hitung campuran dengan bilangan bulat. Nah, di sini nanti anak-anak akan sudah mulai bertemu dengan bilangan-bilangan negatif. Caranya, aturannya sama seperti kemarin, cuma ada tambahannya di situ ya. Tambahannya adalah di bilangan-bilangan negatif. Ini aturannya masih seperti yang kemarin, Bapak cantumkan di sini supaya lebih gampang dipahami saja. Langsung saja untuk memahami eh, cara mengerjakan hitung campuran bilangan bulat ini, Bapak berikan satu contoh dulu ya. Di sini soalnya adalah negatif 4 ditambah negatif 5 dikali negatif 2. Nah, karena udah ada negatif, positif, di pertemuan sebelumnya kan Bapak sudah jelaskan juga penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang meliputi bilangan positif dan negatif. Jadi di sini anak-anak harus menguasai itu ya, menguasai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bilangan positif dengan negatif. Misalkan anak-anak lupa, bisa diputar lagi video yang pembelajaran sebelumnya ya, penjelasan dari Bapak supaya anak-anak kembali merefresh tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan bilangan positif dan negatif. Karena untuk bisa mengerjakan soal yang ini, otomatis penguasaan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian positif dan negatif itu anak-anak harus betul-betul menguasainya ya, karena ini akan ditambah dengan aturan dari operasi hitung campuran. Oke, langsung saja kita fokus ke soal yang pertama. Negatif 4 ditambah negatif 5 dikali negatif 2 sama dengan titik-titik. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita identifikasi dulu nih. Operasi hitungnya ada apa saja di sini. Oke, Bapak akan berikan penjelasan dengan memberikan coret-coretan supaya anak-anak bisa lebih memahami ya. Di sini kita perhatikan dulu ada operasi hitung apa saja nih. Ternyata ada penjumlahan ya, terus juga ada perkalian. Nah, itu operasi hitungnya. Dan di sini ada dalam kurung, Pak. Nah, karena di sini kan dalam aturan operasi hitung campuran itu dalam kurung itu mempunyai posisi paling atas. Artinya dia punya paling kuat ya. Paling kuat. Artinya harusnya duluan. Tapi dalam kurung di sini bukanlah dalam kurung yang dimaksud dalam aturan operasi hitung campuran. Kenapa? Bukan yang dimaksud karena ini dalam kurung ini hanyalah untuk membatasi tanda negatif dengan angka yang sebelumnya atau dengan tanda yang sebelumnya. Jadi dalam kurung di sini bukan dalam kurung yang dimaksud dalam operasi hitung campuran sehingga tidak untuk didahulukan. Lalu yang seperti apa? Nanti di di contoh berikutnya mungkin akan lebih jelas lagi karena Bapak akan jelaskan mengenai dalam kurung yang dimaksud dalam aturan operasi hitung campuran ini. Oke. Sekarang kita fokus ke soal ini dulu. Yang jelas, dalam kurung ini bukanlah dalam kurung yang dimaksud dalam aturan operasi hitung campuran ini. Berarti ini tidak untuk didahulukan ya. Berarti yang kita perhatikan cukup operasi hitungnya saja. Di sini ada tambah atau penjumlahan, kemudian ada kali. Nah,
Mana tuh kira-kira yang lebih kuat? Antara tambah dengan kali. Yang lebih kuat adalah kali, betul. Maka kita tandai dulu nih, supaya tidak membingungkan. Ya, kita tandai yang mau kita hitung. Negatif 5 dikali negatif 2. Ini perkalian nih. Makanya di awal tadi Bapak sudah jelaskan, anak-anak harus mengingat kembali pelajaran yang sebelumnya. Karena Bapak tidak mungkin menjelaskan di sini karena akan semakin panjang videonya ya. Oke, negatif 5 kali negatif 2. Kalau perhitungannya seperti biasa, 5 dikali 2, hasilnya berapa? Betul, hasilnya adalah 10. Nah, di sini ada tandanya, negatif kali negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti 5 kali 2, 10, tandanya positif. Berarti positif 10. Hasilnya adalah positif 10. Jadi, tanda positifnya tidak perlu kita tuliskan. Cukup kita tulis 10-nya saja. Nah, ini hasilnya 10. Kemudian, yang belum kita hitung, nih, negatif 4 tambah, ini kita turunkan. Ya, kita turunkan. Kita turunkan ke bawah, ya, negatif 4 ditambah 10 sama dengan, nah ini kan tinggal ini ya, yang kita hitung tinggal negatif 4 tambah 10. Nah, sekarang penjumlahan negatif dengan positif. Penjumlahan negatif dengan positif. Kalau ada satu negatif, satu positif, maka caranya yang besar dikurangi yang kecil. Nah, yang besar apa? 10 ya. Dikurangi yang kecil apa? Angka berapa? Angka 4. 10 dikurangi 4. 6. Hasilnya 6. Tandanya bagaimana? Tandanya mengikuti yang besar. Yang besarnya 10. 10-nya ternyata positif. Maka hasilnya 6-nya adalah positif. Nah, ini jawabannya. 6. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya, supaya pemahaman anak-anak lebih menyeluruh. Oke, masih Bapak tempelkan di sini aturannya supaya lebih jelas. Nah, di sini lebih kompleks lagi nih. Lebih lengkap lagi operasi hitungnya. Ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, ada juga pembagian. Kita amati dari operasi hitung ini, mana yang paling kuat? Dari sini kita lihat dari aturan ini nih, ya. Mana yang paling kuat? Ya, betul. Yang paling kuat adalah kali dan bagi. Nah, ini di posisi kedua, ya. Kali dan bagi. Ini kan sama-sama kuat nih. Mana yang didahulukan? Jika lihat aturan yang nomor 4. Jika sama-sama kuat, maka kerjakan dari yang paling kiri. Nah, lihat nih. Antara kali dengan bagi, posisi kali lebih kiri daripada bagi. Maka kita dahulukan yang perkalian. Ya, betul. Kita dahulukan yang perkalian. Oke, kita tandai yang mau kita hitung. Coret di sini ya. Negatif 10 dikali 2. Negatif dikali positif. Hasilnya negatif kali positif, itu hasilnya negatif. 10 kali 2. Hasilnya betul 20. Jadi hasilnya adalah negatif 20. Negatif 20. Bapak berikan di sini, Bapak berikan dalam kurung. Kenapa? Nanti ada angka di depannya. Kalau tidak ada angka di depannya, kita nggak usah kasih dalam kurung, karena dalam kurung ini hanya untuk membatasi tanda negatif saja supaya tidak membingungkan. Oke, yang belum 3 tambah, ini kita turunkan nanti ya. Kemudian ini juga nih tanda kurang, ini kan belum dihitung, kita turunkan nanti. Ini juga negatif 8, kita turunkan. Pokoknya yang belum kita turunkan ke bawah. Ya. 3, kemudian dikurang negatif 8 dibagi 4 sama dengan, nah ini ya.
Lalu kita amati lagi di sini. Tinggal apa nih? Tersisa apa nih operasi hitungnya? Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian. Mana kira-kira yang paling kuat? Kita lihat dari aturan di sini. Mana nih? Oh, pembagian nih yang lebih kuat. Maka kita hitung, kita dahulukan yang pembagian. Karena jumlah dan kurang itu lebih lemah daripada pembagian. Maka kita hitung yang pembagian dulu. Oke, kita tandai lagi. Ya, negatif 8 dibagi 4. Negatif 8 dibagi 4. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 8 dibagi 4, hasilnya 2. Maka di sini hasilnya adalah negatif 2. Betul. Kemudian yang belum, ini seperti biasa yang belum kita hitung, kita turunkan ke bawah. Kita turunkan yang belum. Seperti ini. Nah, sudah. Kemudian kita lihat lagi di sini. Operasi hitungnya tinggal tambah dan kurang atau penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat lagi mana yang lebih kuat. Iya betul, ternyata penjumlahan dan pengurangan itu sama-sama kuat. Maka kalau sama-sama kuat, lihat aturan yang nomor 4. Jika sama kuat, kerjakan dari yang paling kiri. Antara tambah dengan kurang, mana yang lebih kiri? Betul, yang lebih kiri adalah tambah. Maka kita kerjakan lebih dulu yang tambah. Kerjakan yang tambah, kita tandai dulu supaya tidak membingungkan. 3 ditambah negatif 20. Nah, ini penjumlahan positif dengan negatif. Maka caranya adalah dikurangi. Yang besar kurangi yang kecil. Yang besarnya 20. Dikurangi yang kecil 3. 20 dikurangi 3. Ya, 20 dikurangi 3. Berapa itu? 17 hasilnya. 17. Tandanya mengikuti yang besar. Yang besar antara 3 dengan 20 itu yang besar adalah 20. 20-nya negatif, maka hasilnya mengikuti yang besar. Negatif. Nah, di sini berarti hasilnya negatif 17. Terus, selanjutnya yang belum kita turunkan ke bawah. Ya, turunkan ke bawah yang belum. Oke, seperti itu. Ini tinggal satu lagi. Negatif 17 dikurangi negatif 2. Nah, di sini kalau anak-anak ingat tentang penjumlahan dan pengurangan ya, ketika ada negatif atau kurang bertemu dengan negatif, maka kita bisa jadikan ini sebagai tambah atau plus boleh ya. Jadinya begini. Jadinya dicoret-coretannya itu anak-anak tulis seperti ini. Negatif 17 ini kurang dengan negatif. Ini kalau bertemu seperti ini, berhadapan seperti ini, boleh kita jadikan tambah atau plus ya. Plus 2. Negatifnya udah hilang karena sudah bergabung negatif dengan negatif atau kurang dengan negatif nih. Ketika berhadapan ini bisa jadi tambah, jadinya seperti ini. Ya, jadi negatif 17 ditambah 2. Seperti tadi, kalau ini negatif, ini positif, maka yang besar kurangi yang kecil. 17 dikurangi 2. Hasilnya adalah 15. Tandanya mengikuti yang besar. Yang besarnya adalah 17. 17-nya ternyata negatif, maka hasilnya negatif 15. Ya, hasilnya negatif 15. Seperti itu. Tuh, contoh yang kedua. Untuk contoh yang ketiga, nah, ini di awal Bapak sudah jelaskan
ada dalam kurung yang bukan maksud atau tidak termasuk dalam aturan operasi hitung campuran. Nah, yang masuk dalam kategori aturan operasi hitung campuran adalah dalam kurung yang seperti ini. Jadi, dalam kurung yang di dalamnya itu ada operasi hitung. Entah itu tambah, entah itu kali, bagi, atau kurang. Ya. Jadi, yang di dalamnya ada operasi hitung. Nah, kalau yang ini kan dalam kurung, tapi di dalamnya tidak ada operasi hitungnya. Maka ini bukanlah dalam kurung yang dimaksud dalam aturan operasi hitung. Seperti itu. Mungkin agak membingungkan ya. Tapi kalau diperhatikan baik-baik kata-kata Bapak, semoga bisa dipahami. Jadi, kita ini nggak yang dimaksud atau bukan yang dimaksud dalam aturan ini. Bukan ya. Tapi yang dimaksud dalam aturan ini adalah yang ini. Nah, yang ini nih. Yang di dalamnya itu ada operasi hitung. Itu ya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat soalnya. 12 bagi dalam kurung 3 ditambah negatif 7 ditambah negatif 9 sama dengan titik-titik. Nah, mana yang lebih kuat? Kita amati. Ada bagi, ada tambah, ada juga dalam kurung nih, yang ini. Ya. Kita dahulukan yang mana? Kita dahulukan yang dalam kurung pastinya sesuai dengan aturan dalam operasi hitung campuran. Ya, yang dalam kurung dulu. Kita tandai di sini. Kita garis merah supaya untuk tanda ya, mana yang akan kita hitung. 3 ditambah negatif 7. Nah, ini positif ditambah negatif. Seperti tadi yang Bapak jelaskan di awal bahwa kalau ada penjumlahan berbeda tanda, maka caranya yang besar kurangi yang kecil. Mana yang lebih besar? Betul, 7 yang lebih besar. Yang lebih kecil? 3. Ya, 7 dikurangi 3. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. Kemudian, 4-nya ini kita cari tahu tandanya. Positif apa negatif nih? Nah, tandanya itu mengikuti yang besar. Yang besarnya adalah 7. 7-nya ternyata negatif. Maka hasilnya pun negatif 4. Ya. Kita letakkan di bawah hasilnya di sini ya. Kita letakkan di bawah hasilnya negatif 4. Seperti itu. Lanjut. Kemudian yang belum kita hitung, seperti biasa, kita taruh di bawah. Kita letakkan di bawah juga. Seperti ini, 12 dibagi negatif 4 ditambah negatif 9 sama dengan titik-titik. Nah, baru di bawahnya kita perhatikan lagi operasi hitungnya. Di sini ada bagi, kemudian ada penjumlahan. Mana yang lebih kuat? Iya, betul. Yang lebih kuat adalah pembagian. Maka kita hitung lebih dulu yang pembagian. Kita tandai sekarang. Ya, 12 dibagi 4. 12 dibagi negatif 4, maaf ya. 12 dibagi negatif 4. Pembagiannya seperti biasa, 12 dibagi 4 berapa? 12 dibagi 4 itu sama dengan 3 ya. Tapi di sini ada negatifnya ternyata. Nah, maka pakai aturan yang pembagian dengan negatif. Yang sudah dijelaskan kemarin-kemarin ya. Refresh lagi pemahaman kamu tentang pembagian dengan angka positif dan negatif. Oke, pembagian positif dan negatif hasilnya adalah negatif. Jadi jawabannya 12 dibagi negatif 4 adalah negatif 3. Oh, maaf nih, Bapak salah ketik di sini, Bapak 3-nya aja ya. Ketinggalan. Ketinggalan negatifnya, Bapak perbaiki dulu. Sini negatif 3. Nah, ini hasilnya juga salah ya. Hasilnya
Ini, oke. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, sampai sini tadi 12 dibagi ya, 12 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 3. Kemudian seperti biasa yang belum kita hitung kita turunkan ke bawah, tambah negatif 9 sama dengan titik-titik. Nah, sampai sini udah tinggal 2 angka, tinggal 1 operasi hitung ya. Berarti negatif 3 ditambah negatif 9 sama dengan, nah ini penjumlahan dengan tanda yang sama. Maka ini tinggal kita jumlahkan saja. 3 ditambah 9, 12. Hasilnya 12. Oke, hasilnya 12. Tandanya negatif-negatif. Berarti ini negatif 12. Oh, masih ada kesalahan. Bapak perbaiki dulu. Hasilnya adalah negatif 12. Ya, negatif 3 ditambah negatif 9 sama dengan, ya, hasilnya adalah negatif 12. Oke, anak-anak, itu penjelasan dari Bapak. Semoga 3 contoh soal yang Bapak berikan ini bisa memahamkan anak-anak dalam operasi hitung campuran bilangan bulat. Selanjutnya nanti soalnya akan menyusul di grup WhatsApp ya, seperti biasa. Sekian dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak videonya dengan baik, dan Bapak harapkan kalau anak-anak belum bisa memahami video ini, minta bimbingan dari orang tua kalian atau saudara boleh, kakak boleh, yang penting ada yang membimbing kalian untuk memahami materi ini. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.